melompat dari gedung, beberapa cedera organ dalam. Sayang sekali, nona muda ini, di masa depan, saya khawatir, hanya akan berada dalam keadaan vegetatif. Direktur Lee, apakah Anda benar-benar tidak punya cara lain? Tidak ada cara. Tuan Tuayu, saya tahu kekuatan Anda sangat besar. Tapi mengenai Nona Chu ini, mohon maafkan keterus-terangan saya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia hanya bertahan hidup dengan selutas benang, agar dia bangun, hampir tidak mungkin. Sayang sekali, sayang sekali. Saya terlalu sedikit memperhatikan kota Jian. Jika saya bisa menyelamatkan gadis ini lebih awal, maka keluarga Yue kami bisa menjalin hubungan dengan tabib ilahi Qin. Ini. Ini adalah jarum emas pengedar jiwa. Di dunia ini, hanya tabib abadi dan murid tertuanya yang bisa menggunakannya. Mungkinkah? Apel, ini tidak mungkin. Qin Yang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana tepatnya Anda melakukannya? Ini adalah keajaiban medis. Siapa sebenarnya Anda? Direktur Lee, tolong ikut aku sebentar. Tabib ilahi Qin, apakah Anda benar-benar menyembuhkan Nona Chu? Tuan Tua Yue, meskipun aku memiliki beberapa keterampilan medis, kondisi Yue bukanlah penyakit. Itu karena melompat dari gedung, banyak organnya telah mengalami kerusakan. Aku masih membutuhkan beberapa ramuan obat. Tabib ilahi Qin, jika Anda percaya padaku, berikan daftarmu padaku. Bahkan jika keluarga Yue kami bangkrut, kami akan membelikannya untuk Anda. Kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Tua Yue. Aku akan memberimu daftarnya nanti. Tuan Tua Yue, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk menjaga Yue, karena aku masih memiliki beberapa hal yang belum selesai. Tabib ilahi Qin, mohon tenang saja. Selama keluarga Yue kami bisa berguna, bahkan jika kami mengerahkan kekuatan seluruh klan, kami akan memenuhi kebutuhan Anda. Tuan Tua Yue, kebaikan dari keluarga Yue-mu ini, aku Qin telah mencatatnya. Jika kamu membutuhkanku di masa depan, tolong katakan saja. Aku Qin tidak akan menolak. Tabib ilahi Qin, Anda berlebihan. Kalau begitu, orang tua ini akan pergi Tabib ilahi Qin, ada bahan yang disebut mutiara Tianyuan, bahan obat yang berharga. Kami menggantinya dengan yang sedikit lebih rendah kualitasnya. Lihat. Mutiara Tianyuan benar-benar mustahil ditemukan di kota Jian. Tidak, mutiara Tianyuan kualitas tertinggi, terbaik, ada di keluarga Chu. Tapi keluarga Chu tidak mau menjualnya. Lagi pula, keluarga Chu adalah keluarga ibu Nona Chu ini. Tidak mudah bagi kami untuk memaksa mereka. Keluarga Chu, aku mengerti. Aku akan pergi ke sana sendiri ketika saatnya tiba. Tabib ilahi Qin, seluruh keluarga Qin ada di rumah sakit Tian. Dan mereka telah memasang jaring. Sepertinya Qin Shenhe masih tidak mengakui kesalahannya. Ada berita bahwa ada sekte bela diri kuno Pinus di kota Jing, berperingkat di dunia seniman bela diri. Sekte Kayu Biru, salah satu dari 100 sekte. Itu juga satu-satunya di kota Jing yang bisa masuk jajaran 100 sekte. Sekte seniman bela diri. Tadi malam, para ahli dari Sekte Kayu Biru turun gunung. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, mereka saat ini berada di rumah sakit Yaan. Keluarga Qin benar-benar bersedia membayar harga yang sangat mahal. Tabib ilahi Qin, bawahanku dan pasukanku. Semua bersedia mengikuti pengaturanmu. Tidak perlu. Tabib ilahi Qin, saya tahu keterampilan medis Anda luar biasa. Tapi rumah sakit Tian malam ini memiliki begitu banyak kali. Lagi pula, saya juga curiga keluarga Ye ada di balik ini. Tuan Tua Yue, aku menghargai kebaikanmu, tapi balas dendamku sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Tuan Tua Yue, tolong bantu aku menjaga Yue. Keluarga Qin menghabiskan sejumlah besar uang. Mereka pasti sekarang sangat menantikan kemunculanku, bukan? Area asrama. Seniman bela diri kuno. Ini orang yang kamu ceritakan padaku. Seniman bela diri kuno yang tahu kitab abadi medis. Ya, kakak seperguruan. Itu dia. Nah, aku akan memberimu kesempatan. Segera berlutut dan bersujud 3 kali. Tinggalkan kitab abadi medis. Aku akan memberimu mayat yang utuh. Sepertinya, kamu dari Sekte Kayu Biru. Kamu tahu siapa kami. Dan kamu masih tidak mau meninggalkan kitab abadi medis. Kamu tidak pantas. Sombong. Kakak seperguruan. Aku akan menangkapmu. Bajingan. Aku adalah pewaris Sekte Kayu Biru. Jika kamu berani menyentuhku, Sekte Kayu Biru akan membunuh seluruh keluargamu. Kamu tidak diizinkan memberitahu siapapun. Kitab abadi medis ada padaku. Jika tidak, Qin Yang, selama kamu melepaskan kakak seperguruanku, aku jamin tidak ada orang ketiga yang akan tahu. Qin Yang,
Qin Shanhe ada di bangsan di belakangku. Qin Shanhe. Tidak, jangan bunuh aku. Aku sudah memberimu kesempatan. Aku bilang, jika kamu tidak menyerah secara sukarela, aku akan bertindak atas nama surga. Apa kamu pikir aku hanya bicara? Aku salah. Aku akan menyerah sekarang. Terlambat. Aku bilang, aku tidak membunuh orang itu. Kasus pembunuhan dari 3 tahun lalu. Aku tidak melakukannya. Apa yang kamu katakan? 3 tahun lalu, kamu tidak menanggung kesalahan untukku. Gadis kecil itu juga bukan korbanku. Siapa itu? Itu. Cepat mati kau. Kamu tidak akan bicara. Aku akan memberitahumu. Itu adalah Ye Liancheng. Ye Liancheng yang membunuh orang itu. Dan dia yang menyarankan kamu untuk menanggung kesalahan pernikahanku dengan Chu Yue. Juga ide Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye berkata, dia punya tunangan yang tidak berani dia provokasi. Jadi dia menyuruhku menikahi Chu Yue. Di permukaan, aku suaminya. Tapi kenyataannya, Tuan Muda Ye tertarik pada Chu Yue. Ye Liancheng. Ya Tuan Muda Ye yang melakukan semuanya. Jadi kamu hanya kaki tangan. Ya. Dia juga yang menjebakmu 3 tahun lalu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mengapa aku harus percaya padamu? Kamu adalah tuan muda keluarga Qin di kota Jian. Bersedia bekerja untuk orang lain. Qin Yang, dengarkan aku. Latar belakang Tuan Muda Ye sangat kuat sampai kamu tidak bisa membayangkannya. Dibandingkan dengannya, keluarga Qin kita hanya seekor semut. Di mana Ye Liancheng? Apakah kamu gila, Qin Yang? Bukankah sudah kubilang padamu? Kau tak bisa membayangkan sekuat apa latar belakangnya. Dibandingkan dengannya, kita hanyalah semut. Apa? Kamu masih ingin mencarinya? Aku tidak peduli dia itu apa. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Qin Yang, jangan berpikir hanya karena kita di keluarga Qin tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kamu bisa bertindak semena-mena. Aku memberitahumu, keluarga Ye. Kau sedang apa? Apa yang kamu lakukan? Hari ini aku hanya melukai kakimu. Jika kamu terus membantu orang jahat di masa depan, aku pasti akan mengambil nyawamu. Ye Liancheng. Aku tidak peduli dia itu jenis apa. Aku, Qin Yang, pasti akan menyingkirkan binatang ini. Menarik. Tapi Pilahi Qin, keluarga Qin telah menyatakan bangkrut. Bangkrut. Seharusnya sudah bangkrut setahun yang lalu. Tapi ada orang misterius. Mendukung keluarga Qin. Saya curiga itu. Baiklah, Tuan Tua Yue. Jika keluarga Qin bangkrut, biarlah bangkrut. Keluarga Qin tidak ada hubungannya denganku. Tapi Pilahi Qin bahan obatnya sudah siap. Tapi, masih belum ada mutiara Tianyuan. Apakah keluarga Chu masih tidak mau menjualnya? Ya, keluarga Chu adalah keluarga ibu Nana Chu. Kami tidak bisa memaksa mereka. Baiklah, aku mengerti. Tuan Tua Yue, tolong jaga Yue untukku. Saya akan ke keluarga Chu. Kuas ini bagus. Tuan, Qin Yang ada di sini. Dia sedang menunggu di ruang tamu di bawah sekarang. Untuk apa dia di sini, suruh dia pergi. Tuan Tua Chu, apa kabar? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Qin Yang, kenapa kau di sini? Anak kurang ajar. Bukankah sudah kubilang? Keluarga Chu tidak akan mengeluarkan uang untuk menyelamatkan Chu Yue. Anda harus segera pergi. Anda salah paham. Saya di sini bukan untuk meminta uang. Tidak meminta uang. Tidak minta uang tapi kamu lari ke sini. Untuk apa? Saya memberitahu Anda. Keluarga Chu Anda tidak menyambut penjahat sepertimu. Tuan Tua Chu, luka Yu sangat serius. Saya butuh mutiara itu dari keluarga Chu. Mutiara Tianyuan. Sebagai bahan dasar obat untuk mengobati Yu. Sebutkan harga Anda. Saya tidak akan menawar. Qin Yang, Chu Yunke. aku ingat keluarga Qinmu sudah bangkrut. Keluarga Qin sudah bangkrut. Tapi saya, Qin Yang, dan keluarga Qin tidak ada hubungan sama sekali. Lagi pula, pembelian mutiara Tianyuan ini adalah pembelian pribadi yang harus saya lakukan. Kamu bilang begitu berarti. Kali ini kamu benar-benar siap untuk menggunakan kekuatanmu sendiri untuk membeli manik Tianyuan. Sebutkan harga Anda. Kamu ini apa? Dan kamu berani membeli manik Tianyuan? Seorang pelaku kejahatan serius yang baru saja keluar dari penjara. Apakah kamu pantas? Jika kamu menginginkan bahan obat itu, baiklah, 1 miliar. Setuju. Ada 10 miliar di kartu ini. Saya akan ambil mutiara Tianyuan. 10 miliar.
Membeli mutiara Tianyuan keluarga Chu seharga 1 miliar. Sisa 9 miliar. Akan menjadi mahar untuk saya menikahi Yue Yun. Pergi periksa keaslian kartu ini untukku. Cepat. Ya, Sekarang, bisakah Anda berikan mutiara Tianyuan itu kepada saya? Berikan padamu. Anda pasti bercanda. Keluarga Qin sudah menyatakan bangkrut. Bahkan saat keluarga Qin masih ada, tidak mungkin bisa memberimu 10 miliar. Nona Sulung. Kartu ini palsu. Aku tidak bisa menemukan informasi apapun tentang kartu ini. Qin Yang, aku sudah tahu. Bagaimana mungkin kamu bisa menghasilkan 10 miliar? Berikan mesinnya kepada saya. Ada apa ini? Hei, Qin Yang. Apa kamu benar-benar berpikir kamu kaya? Apa yang kamu pura-purakan di sini? Sampah tak berguna. Kalau tidak punya uang, inya sana untuk apa kamu pura-pura? Pergi. Cepat suruh pelaku serius ini pergi. Keluarga Chu kami tidak menyambut sampah masyarakat ini. Manajer lu. Manajer lu, kenapa kamu di sini? Anda Tuan Kia. Panggilan tadi dari Anda. Ada apa dengan kartu ini? Tuan Qin, begini. Setoran di kartu Anda sudah melebihi 100 miliar. Ini pertama kalinya Anda menggunakannya. Dan itu melebihi 10 miliar. Ban, demi keamanan dana. Segera membekukan kartu ini. Saya datang sendiri. Hanya untuk melihat, apakah itu Anda pribadi yang menggunakan kartu ini. Apa? Lebih dari 100 miliar. Baiklah, saya mengerti. Sudah Anda konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, segera cairkan. Tuan Kia, kartu Anda akan bisa digunakan secara normal dalam 1 menit. Manajer Lu, silakan. Kakek, biar ku bantu duduk dulu. Aku yang akan mengurusnya. Qin Yang, The film kami was akan menerima translated 10 miliar and ini. narrated 1 by miliar Ed sebagai Media. harga kamu membeli manik Tianyuan. Sisa 9 miliar sebagai hadiah pertunangan yang kamu berikan kepada Chu Yue. Bagaimana dengan mutiara Tianyuan? Manik Tianyuan itu berharga. Kamu datang sendirian. Aku tidak akan merasa tenang jika kamu membawanya pergi. Bagaimana kalau begini? Tinggalkan alamatmu padaku. Nanti aku akan meminta seseorang dari keluarga Chu kami secara pribadi mengantarkannya ke kediamanmu. Baiklah. Apakah Anda benar-benar akan memberinya mutiara Tianyuan? Kakek, bagaimana bisa begitu? Bagaimana aku bisa memberinya manik Tianyuan? Lalu, jika kita menerima 10 miliar ini dari keluarga Qin, apa yang akan kita lakukan jika keluarga Kim datang menagih? Menurutku, 10 miliar ini adalah uang keluarga Ken. Yang sampah Ken yang itu. Ambil secara diam-diam. Baiklah, kau urus masalah ini sesukamu. Baiklah, kalau begitu. Menginginkan manik Tianyuan. Mimpi saja. Sepupu perempuan, menurutku kamu harus memberinya mutiara Tianyuan. Culang. Culang, diam. Kakakku melompat dari gedung, apakah itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu? Dia pada dasarnya tidak setuju untuk menikahi Qin Shanhei. Kalianlah yang bertindak atas inisiatif sendiri. Cukup, Kakak, tidak tahu aturan. Kalian di keluarga Chu, apa kalian masih punya aturan? kakakku juga cucumu. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkannya dalam bahaya. Kau tahu keluarga Chu harus membayar harga yang mahal hanya untuk menikahkan Chu Yue dengan keluarga Qin. Si brengsek itu bukan hanya tidak membawa keuntungan apapun bagi keluarga, tapi bahkan berani melompat dari gedung. Kakek Chu Yue mengenakan gaun pengantin. Masih bisa membuat siapapun khawatir dan melarikan diri. Menurutku, keluarga kita pasti punya orang dalam. Chu Yun Qin, apa maksudmu? Apa maksudku? Apakah aku tepat sasaran? Cukup. Chu Yue sebagai wanita dari keluarga utama tidak bisa hanya menikah begitu saja. Dia harus membawa keuntungan bagi keluarga Chu. Dia hanya sampah. Keluarga Chu sama sekali tidak akan mengeluarkan uang untuk menyelamatkan Samba. Kalian berdua dengarkan aku. Segalanya harus memprioritaskan kepentingan keluarga. Ya, Ya, Kau boleh pergi. benda 1 juta ini. Ini benar-benar masalah besar.
Ya ampun. Kakak. Kamu dan kakak yang tadi itu. Apakah kalian berteman? Tebak. Aku kan anak kecil. Bagaimana bisa menebak? Aku benar-benar menjagamu siang dan malam. Sulit untuk menjaga dari pencuri dari dalam keluarga. Kamu tahu begitu cepat. Ambil. Ambil saja ya. Chu Yunkin, apa maksudmu? Adik sepupuku, tebak. Apa yang ingin kulakukan? Bagaimana aku tahu apa yang ingin kamu lakukan? Di tengah malam, kamu tidak mau mutiara Tianyuan, juga tidak mau uang. Kakak sepupu, kamu tidak jatuh cinta padaku kan? Dan menginginkan tubuhku. Aku memperingatkanmu. Aku adik sepupumu, ini incest. Kakak sepupu, meskipun kamu sangat cantik, tapi aku tidak suka tipe kakak perempuan. Kamu bukan tipeku. Lagi pula, aku adikmu. Kamu masih seorang gadis. Jika ini tersebar, maka orang-orang akan berkata, Tangkap dia. Chu Yunkin, apa yang sedang kamu lakukan? Aku memberitahumu, melon yang dipaksa tidak manis. Aku juga tidak suka. Culang. Sekarang kamu tahu apa yang ingin kulakukan? Chu Yunkin, bukankah kau hanya menginginkan harta keluarga? Aku adalah satu-satunya putra sulung di keluarga Chu. Jika aku tiada, kau bisa, sebagai putri sulung, secara sah mengambil alih keluarga Chu. Benar kan? Sepertinya kamu tidak bodoh juga. Waktunya telah tiba. Selamat tinggal, adikku yang baik. Siapa? Chu Yunkin, mana obat saya? Kenapa kamu, pemerkosa ini? Sepertinya, Anda tidak berencana memberikan obatnya kepada saya. Aku benci, kamu ini makhluk macam apa? Dan kamu berani meminta manik Tianyuan dariku. Mimpi saja. Lumpuhkan dia. Lama sekali. Qin Yang, aku tidak menyangka kamu bisa bertarung sebaik ini. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan mendekat. Aku dari keluarga Chu. Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Chu tidak akan melepaskanmu. Chu Yunking, di mana obatku? Itu ada pada Culang. Itu tidak ada hubungannya denganku. Pergi ambil sendiri. Culang. 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 Kakak ipar. Mutiara Tianyuan. Culang. Culang. Yue Yue. Qin Yang. Maafkan saya, Yue Yue. 3 tahun terakhir ini, saya telah membuatmu menderita. Qin Yang. Aku tidak bermimpikan. Bukan, ini benar-benar saya. Kakak ipar. Ya Tuhan, kakak ipar. Tolong, Bicara. kakak ipar. Kau benar-benar harus menyelamatkanku. Bicaralah. Culang, kenapa kau? Kau sudah bangun. Culang. Apa yang terjadi? Tuan besar, dia terlalu. Culang. Jika ada sesuatu, mari kita bicara di luar. Ya, Anda istirahat dulu. kakak. Istirahatlah yang baik dan pulihlah. Kebalah punya 2 anak dengan kakak iparku dalam 3 tahun. Apa yang Anda katakan? Ada apa? Ruang pasif. Ada apa ini? Kakak ipar, kau benar-benar harus membantuku. Tuan besar, menghentikan kartu kreditku. Kartu kredit Anda dihentikan. Ya, ada apa ini? ini semua karena masalah mutiara Tianyuan. Aku mencurinya dan memberikannya padamu. Dalam kemarahan, Tuan besar mengusirku dari keluarga Chu dan juga menghentikan kartu kreditku. Diusir dari keluarga Chu. Benar sekali, kau bilang kau menghentikan kartu kreditku. Aku tidak punya uang untuk dibelanjakan. Ini membunuhku. Ini poin utama masalahnya. Seharusnya Anda
Diusir dari keluarga Chu. Bukan. Begitukah? Bagaimanapun, lupakan saja. Kakak ipar, kau harus membantuku. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Tuan tua Anda. Lagi pula tidak mengakui saya sebagai cucu menantunya. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Beri aku uang. Beri saja aku uang. Cara apapun boleh. Saya punya 50 miliar di sini. Berapa? 50 miliar. Anda mau? 50 miliar. Kakak ipar, kau dipenjara selama 3 tahun. Apakah kau melucuti semua tahanan di dalamnya hingga telanjang? Anda mau? Ya, aku tahu adikku. Pasti tidak salah orang. Qin Shanhe, bajingan itu. Pasti tidak pantas untuk adikku. Tapi saya tidak bisa memberikan kartu ini secara gratis. Aku mengerti. Kakak ipar, lewati api dan air. Aku, Culang, tidak akan ragu. Saya ingin Anda mengambil 5 miliar ini dan mengakuisisi keluarga Qin. Qin Yang. Apa yang Culang katakan padamu? Makan apel. Tidak apa-apa, Qin Yang. Katakan saja padaku. Yue. Anda dan Culang telah diusir dari keluarga Chu. Culang dan aku sudah diusir dari keluarga Chu. Ini juga tidak apa-apa. Keluarga tanpa kehangatan manusia. Aku sudah lama tidak ingin tinggal. Culang sekarang pasti sangat sedih kan? Grup Qin. Aku di sini. Hen, kau belum membayar. Maaf. Simpan kembaliannya untuk 100. Baik. Pelayan Wan. Apakah kau yakin orang itu benar-benar ingin membeli grup Qin kita? Ya, Tuan Muda. Orang itu mengatakan persis seperti itu. Dia mungkin akan tiba sebentar lagi. Apa latar belakangnya orang ini? Anda berdua datang cukup awal. Anda dari keluarga Chu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Chu Lang. Chu dari hutan bambu, Chu yang berubah untukmu. Lang dari suara ombak brokat bercampur bunga persik tersembunyi. Sebuah paha ayam. Dan itu merah. Hei Anda. Jika Anda ingin mengakuisisi grup Qin kami. Kalau begitu mari kita langsung ke intinya. 100 miliar. 10 miliar. Tidak mungkin. Jika ini adalah sikap keluarga Chu Anda, maka keluarga Qin kami tidak akan menerima Anda, Tuan Muda Kia. Saya rasa Anda pasti salah paham. Pertama, saya tidak mewakili keluarga Chu. Ini saya, Chu Lan, secara pribadi, yang ingin membeli grup Qin Anda. Kedua, grup Qin Anda setahun yang lalu seharusnya sudah bangkrut. Grup Qin yang sekarang hanyalah cangkang kosong. Sama sekali tidak ada operasi bisnis. Terlilit utang besar. Dengan kata lain, grup Qin Anda sekarang adalah kekacauan total. Menjual grup Qin adalah pilihan terbaik yang bisa Anda buat sekarang. Pikirkan baik-baik. Tuan Muda Kia. 10 miliar terlalu rendah. Tuan Muda Kia, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Keluarga Qin Anda seharusnya sudah bangkrut setahun yang lalu. Siapa yang melindungi keluarga Qin Anda selama setahun? Dengan kata lain, siapa sekarang yang telah meninggalkan keluarga Qin Anda sekarang? 10 miliar tidak mungkin. Terlalu rendah. Kalau begitu bagaimana dengan 40 miliar? Percayalah, di seluruh kota Jiang, selain saya, tidak ada yang punya ambisi ini. Dengan kekuatan ini, untuk mengelola kekacauan Anda ini. Baiklah. Kalau begitu 50 miliar.
Hei, kakak ipar, saya membeli keluarga Anda. Kakak ipar. Qin Yang, kakak ipar saya. Apa yang Anda katakan? Apakah Qin Yang menyuruh Anda datang? Baiklah, baiklah. Saya akan segera kembali menemui Anda. Ciulan. Apa maksud kamu? Apa maksud saya? Untuk mengakuisisi grup Qin Anda? Mulai sekarang, Qin dari grup Qin ini akan menjadi Qin-nya Qin Yang. Tuan Muda Kia. Selamat tinggal. Qin Yang. Tuan Muda. Saya ingin bertemu Tuan Muda Ye. Tuan Muda. Keluarga Ye tidak bisa menemui kita sekarang. Dengan segala cara. Bukankah kita punya 50 miliar sekarang? Habiskan uang. Habiskan semua 50 miliar untuk itu. Saya juga harus bertemu Tuan Muda Ye. Qin Yang. Saya pasti akan membuat Anda mati. Kakak ipar. Kakak ipar. Saya membeli keluarga Anda. Kalau sudah dibeli, ya sudah dibeli. Mengapa Anda begitu bersemangat? Apa yang Anda inginkan? Beri saya uang. Bukankah Anda bilang akan membantu saya mengakuisisi grup Qin, dan Anda akan memberi saya uang? Kapan saya mengatakan itu? Kakak ipar. Bersikaplah jujur. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Kakak saya dan saya sama-sama diusir dari keluarga Chu. Kakak saya punya Anda untuk mendukungnya. Bagaimana dengan saya? Anda sekarang memiliki grup Qin, semua asetnya. Bagaimana? Apakah Anda masih berpura-pura miskin? Kakak ipar. Apa maksud Anda? Ciulan, Qin Yang, dan aku sudah membicarakannya. Mulai sekarang, semua bisnis grup Qin akan diserahkan kepadamu untuk dikelola. Belum, kakak iparmu bilang, grup Qin, nama ini tidak terdengar bagus, dan akan diganti namanya menjadi grup Qin Chu. Grup Qin Chu. Qin Chu. Mungkinkah itu kau, kakak ipar? Benar. Karena keluarga Chu tidak menginginkan Anda, maka Anda harus membangun rumah tangga sendiri. Kakak Anda akan segera keluar dari rumah sakit. Siapkan perjamuan dalam beberapa hari. Biarkan semua grup Qin Chu, karyawan hadir. Kenali. Anda, bos besar. Juga, saya akan mengajak Yui Yui berkeliling. Jadi itu artinya 50 miliar itu untukku. Betapa mengerikan. Aku menghabiskan 50 miliar untuk membeli grup Qinshi. Kekacauan itu. Apa katamu? Aset keluarga Qin dibeli oleh seseorang. Apa yang kau katakan ini benar atau salah? Benar sekali. Kakek, The orang film itu was tidak hanya membeli translated semua and bisnis narrated keluarga by Ken, M-Media. tetapi juga berencana mengadakan perjamuan di grup Qinshi. Kakek, menurut kakak, siapa orang itu? Semua tokoh penting di kota Jing. Apakah ada yang tidak kukenal? Aku belum pernah mendengar siapapun yang ingin membeli keluarga Ken. Yin Qin, bersiaplah. Perjamuan keluarga Kim ini. Kita tetap harus pergi. Kakek, apa maksud kakek dengan ini? Apakah kakak mengatakan bahwa orang itu memiliki latar belakang yang penting? Unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Meskipun keluarga Qin bangkrut, aset keluarga Qin bernilai 100 miliar. Apa kau pikir di kota Jian, seseorang yang bisa menghasilkan 100 miliar ini akan menjadi orang tak dikenal? Keluarga Chu kita harus dengan teguh merebut kesempatan ini. Kita harus benar-benar mencari muka dengan tokoh penting ini. Kakek, apakah itu perlu? Dia hanya membeli keluarga Ken yang bangkrut, itu saja. Menurutku, dia hanyalah versi yang lebih kecil dari keluarga Ken. Yun King, kau masih muda. Ada beberapa hal yang tidak kau mengerti. Apa kau tahu di kota Jian, kekuatan keluarga siapa yang paling besar? Dulu itu keluarga Ken. Sekarang, aku juga tidak tahu. Keluarga Qin. Apa mereka pantas? Dia hanyalah seekor anak anjing dari sebuah klan tertentu. Apa? Kota Jian ada dua klan tertinggi dan berpengaruh.
Itu benar-benar keluarga bangsawan paling kuat di kota Jian. Kekuatan di balik keluarga Qin adalah salah satu klan bangsawan terkuat. Keluarga Ye, Lalu siapa keluarga berpengaruh lainnya itu? keluarga Yue. Aku curiga kekuatan yang mengakuisisi keluarga Qin kali ini adalah keluarga Yue. Keluarga Chu kita hanya perlu merebut kesempatan ini. Dan kita bisa naik ke puncak. Tuan tua, orang-orang dari keluarga Ye sudah tiba. Apakah Anda tahu siapa yang membeli grup kita kali ini? Bagaimana aku bisa tahu? Bukankah Anda seorang eksekutif senior di grup Qinshe? Bagaimana bisa Anda tidak tahu ini? Kali ini, bosnya sangat misterius. Aku juga tidak tahu. Lagi pula, Qin Xianhe dari keluarga Ken, setelah menjual grup, menghilang bagaimana? Menurutku dia hanya pergi berlibur. Aku dengar grup Qinshe akan berganti nama di masa depan. Sepertinya akan berganti nama menjadi grup Qinchu. Bagaimana kabar Yue Yue? Ini dibangun oleh saya 3 tahun lalu. Kelompok yang kubangun sendiri. Lihat betapa senangnya kau. Sayang sekali. 3 tahun terakhir ini dihancurkan oleh Qin Xianhe. Kakak ipar. Kenapa kau hanya tahu makan? Hari ini adalah hari pertamamu sebagai kepala grup Qinchu. Tidak bisakah kau lebih perhati-hatian? Bukankah aku hanya lapar? Apa kau sudah bertemu semua pemegang saham perusahaan? Kakak ipar, sudah bertemu mereka semua. Jangan hanya fokus pada makan. Hari ini adalah hari pertamamu menjabat. Kau perlu membangun citra. Sial benar. Kalian mau coba juga? Siapa yang mau makan barang kotormu? Kalau tidak mau makan, ya jangan makan. Kenapa dipukul sampai jatuh? Membuang-buang makanan. Culang. Ini bukan tempatmu seharusnya berada. Mereka awalnya tidak mau datang. Kalian bertiga yang memalukan. Cepat keluar. Mencari-cari makanan dan minuman. Kalian benar-benar menyusup masuk ke grup Qinshe. Bahkan tidak melihat tempat macam apa ini. Orang-orang rendahan yang memalukan. Apa kau tahu hari ini siapa tokoh besar yang datang? Apel. Orang besar. Bodoh. Hari ini adalah bos baru grup Qinshe akan datang. Kalian bahkan tidak tahu ini. Dan kalian masih di sini. The Cepat film was keluar dari sini. translated Ya and ampun. narrated by M. Yun Media. King, tolong jangan berteriak-teriak di sini. Bagaimana jika tokoh besar itu datang dan menjadi tidak senang? Baiklah, Yun King, ayo pergi. Jangan buang waktu. Ada beberapa orang tak berguna ini. Perhatikan baik-baik orang-orang di perjamuan ini. Tokoh besar itu mungkin ada di antara mereka. Bos besar yang mereka bicarakan adalah aku. Semuanya, harap tenang. Saya yakin semua orang sudah menantikan sang protagonis dari perjamuan ini sejak lama. Selanjutnya, mari kita sambut ketua baru grup Qinshe. Culang. Ketua Chu. Selamat datang. Apa? Culang. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Namaku Chu Lang. Chu dari hutan bambu, Chu yang berubah untukmu. Lang dari suara ombak brokat bercampur bunga persik tersembunyi. Grup Qin telah sepenuhnya menjadi masa lalu. Aku mengumumkan, mulai hari ini, Grup Qin secara resmi berganti nama menjadi Grup Qinchu. Qinchu. Keluarga Qinchu. Kakek. Dia ingin melawan keluarga Chu kita kan? Kakak, ipar, bagaimana penampilanku? Tidak buruk. Kau memiliki bakat sebagai kepala keluarga. Culang. Dasar bajingan tidak tahu berterima kasih. Kau mengganti nama grup Qin menjadi grup Qinchu. Apa maksudmu? Apakah kau ingin memulai faksi sendiri? Aku. Chu Yim King. Jangan kau lupakan. Chu Lang dan aku sudah diusir dari keluarga Chu. Kami bukan lagi anggota keluarga Chu. Kau, Yun King, cukup. kakek, Aku tidak ingin tahu. Bagaimana kau mengambil alih keluarga Qin? Kakak. Bekerja keraslah. Baiklah. Jangan mengecewakan orang di belakangmu.
Baiklah. Kakak ipar, Apa? apa maksud kakak barusan? TEDAK, ipar. Aku tidak mengerti. Tabib Ilahi Qin. Tuan Besar Yul, datang menemuiku. Ada yang perlu kubantu. Tidak. Kau salah paham. Datang menemuimu kali ini adalah untuk menyampaikan undangan padamu. Sebuah undangan. Ya. Tabib Ilahi Qin. Dalam beberapa hari akan menjadi perjamuan ulang tahun ke-70 orang tua ini. Aku ingin tahu apakah Tabib Ilahi Qin punya waktu untuk menghadiri perjamuan ulang tahunku. Tuan Tua Yul, untuk masalah sekecil ini, Anda bisa saja mengutus seseorang. Mengapa harus bersusah payah? Datang sendiri. Bagaimana mungkin begitu? Tabib Ilahi Qin, kau adalah tamu terhormat. Meminta pelayan mengantarkannya. Bagaimana mungkin itu pantas? Oh ya, Tuan Tua Yul, apakah Anda tahu tentang keluarga Yil? Keluarga Ye, apakah Tabib Ilahi Qin merujuk pada keluarga Ye itu di kota Jian? Saya dengan orang lain berkata bahwa keluarga Yul Anda dan keluarga Yil disebut dua keluarga tersembunyi besar di kota Jian. Tuan Tua Yul, Anda seharusnya kepala keluarga Yui kan? Tabib Ilahi Qin, itu hanyalah pujian dari orang-orang di dunia persilatan. Hai, kenapa? Apakah Tabib Ilahi Qin tertarik pada keluarga Yue? Ya, saya mencari seseorang. Namanya adalah Ye Lian Cheng. Ye Lian Chen, apakah kau merujuk pada tuan muda tertua keluarga Ye? Tabib Ilahi Qin, apakah kau karena yang terakhir kali masalah dengan Qin Senher? Tuan Tua Yul, tolong beritahu saya juga beberapa informasi tentang keluarga Ye. Meskipun keluarga Yen dan keluarga Yue, keduanya disebut keluarga tersembunyi kota Jian. Keluarga Ye sama sekali tidak sederhana. Kami menyelidiki keluarga Ye dan menemukan bahwa di balik keluarga Ye ada kekuatan misterius dari ibu kota. Ibu kota. Ibu kota, kah? Hari ini benar-benar ramai. Hari ini adalah jamuan ulang tahun kepala keluarga Yue. Skalanya pasti tidak akan kecil. Tabib Ilahi Qin, Nyonya Qin, selamat datang. Kepala keluarga akan segera tiba. Silakan anggap rumah sendiri untuk saat ini. Saya akan menyambut tamu lain terlebih dahulu. Baiklah. Baik, Anda sudah bekerja keras. Qingshan, siapa mereka? Mengapa aku belum pernah melihat mereka sebelumnya? Wajah-wajah baru. Ini pertama kalinya aku melihat mereka juga. Tunggu sebentar. Aku akan pergi menguji batas kemampuan mereka. Kakan, kau terlihat sedikit asing. Apakah ini pertama kalinya kau di keluarga Yue? Mari, adik kecil. Aku akan bersulang untukmu. Bolehkah saya menanyakan nama keluarga Anda yang terhormat? Tidak perlu sungkan. Ini Qin Yang. Kia. Keluarga Qin dari kota Jian. Ya. Putra angkat dari mantan keluarga Qin. Tapi dia bukan lagi anggota keluarga Qin sekarang. Anak angkat dari sebuah keluarga. Bagaimana Anda bisa menyelinap masuk? Ini adalah pesta ulang tahun keluarga Yue. Apa maksud Anda dengan itu? Keluarga bangkrut dari kota Jian. Hak apa yang Anda miliki untuk datang ke pesta ulang tahun keluarga Yue kami? Keluar. Tuan Tua Yue secara pribadi mengundang kami. Dia mengirimkan undangan kepada kami tadi malam. Kakek saya pribadi mengirimkan Anda undangan. Nah, ada apa ini? Ibu, dia adalah sampah dari keluarga Qin itu. Tidak tahu bagaimana dia menyelinap masuk ke pesta ulang tahun keluarga Yue kami. Keluarga Ken, orang-orang dari keluarga Qinmu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menghadiri perjamuan ulang tahun keluarga kami? Cepat keluar. Anda tidak diterima di sini. Qin Yang, karena keluarga mereka tidak menyambut kita. Kalau begitu, mari kita pergi setelah memberikan hadiah. Hadiah. Keluarga kecil bangkrut sepertimu. Apa yang mungkin bisa kau berikan? Saya perkirakan. Itu sesuatu yang baru saja Anda pungut dari tumpukan sampah kan? Beginikah cara keluarga Yue Anda memperlakukan tamu? Keluarga Yue kami memiliki anggur dan daging yang enak. Kami menjamu orang-orang. Orang-orang mengerti. Bukan orang rendahan seperti Anda. Orang-orang rendahan. Qin Yang, karena keluarga mereka tidak menyambut kita. Kalau begitu, mari kita tinggalkan hadiahnya dan pergi dulu.
Keluarga Yu kami tidak membutuhkan sampah yang Anda bawa. Apa yang kau lakukan? Anda tidak diterima di sini. Keluar dari sini. King San, apa yang kau lakukan? Kakak, di pesta ulang tahun Anda, seorang sampah dari keluarga Qin datang. Dia adalah... Kau bajingan, siapa yang kau sebut sampah? Nah, kau baik-baik saja. Ayah, ada apa denganmu? Untuk orang luar, kau memukul cucu kandungmu sendiri. Saya baik-baik saja, Ibu. Ini semua karena kau memanjakannya. Tapi Pilahi Qin, aku benar-benar minta maaf. Ini salahku karena tidak mendidik anakku dengan benar dan membiarkanmu melihat tontonan ini. Tuan Tua Yue, merupakan suatu kehormatan untuk menghadiri jamuan ulang tahun Anda. Tapi sepertinya, keluarga Yue sepertinya tidak terlalu menyambut kami. Kami akan pergi dulu. Tabib Pilahi Qin, cepat minta maaf kepada Tabib Pilahi Qin. Kakak, mengapa saya harus meminta maaf kepadanya? Dia hanya orang rendahan dari keluarga Qin. Jika kau menghina Tabib Pilahi Qin lagi, kau akan segera keluar dari keluarga Yue. Ayah, Qingshan masih muda. Bagaimana bisa kau seperti ini? Masih muda. Dia sudah setua ini, tapi masih tidak mengerti apa-apa. Kau sudah memanjakannya seperti ini. Aku, Tabib Pilahi Qin, cucu saya salah dalam masalah ini. Saya minta maaf kepadamu. Qin Yang, lepaskan. Tabib Pilahi Qin, jangan khawatir. Saya akan kembali dan membuat bocah nakal itu datang ke pintumu dan meminta maaf. Kakak, 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 Racun, kakak, kakek, ada apa? Ayah, Kakak, kakak, ayah, Racun Sigu, orang rendahan. Apa yang Anda lakukan? Beraninya Anda menyentuh kakek saya. orang tua itu dalam bahaya besar sekarang. Saya harus segera mengobatinya. Anda ini apa? Anda ingin mengobati kakek saya. Apakah Anda mengerti obat? Racun pada orang tua ini. Jika kita menunda lebih lama lagi, bahkan jika seorang dewa datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. kau pikir kau bisa mendetoksifikasi orang tua itu? Menurutku, kaulah yang meracuninya. Penjaga, tangkap orang rendahan ini. Anda, sebenarnya Anda siapa? The film was translated Minggir. and narrated Tidak by mungkin. M Media. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti kakek saya. Saya menyuruhmu untuk minggir. Tuan muda, cepat menyingkir. Tapi, Ini tabib ilahi Qin? kakak Yu, kakek telah diracuni. Anda tidak mencari dokter untuk menyelamatkannya. Anda membiarkan dia datang. Jika sesuatu terjadi pada kakak, Ayah, kakak, ayah, ayah, ada apa? Ayah, ayah, Anda membunuh kakek saya. Saya akan membunuh Anda. tuan muda. Kakak Xiao Yu, apa yang Anda lakukan? Dia baru saja membunuh kakak. Ayah, kepala keluarga. Kakak, Ayah, Xiao Yu, kakek, bagaimana keadaan Anda, kakak? Tabib Pilahi Qin, kau yang menyelamatkanku kan? Ya, tapi racun Anda belum sepenuhnya hilang. Tabib Pilahi Qin, saya baik-baik saja. Bagaimana saya bisa keracunan? Jika saya tidak salah, anggur ini diracuni. apa? Anggur ini diracun. Kita semua minum anggur ini. Mengapa hanya orang tua itu yang diracun? Racun Sigu, racun yang hanya menyerang orang tua. Kami meminumnya dan baik-baik saja. Tapi begitu Tuan Tua Yue meminumnya, dia pasti akan mati dalam waktu setengah jam. Xiao Yu, selidiki untukku. Siapa sebenarnya yang memberikan racun itu? Ya, Tabib Pilahi Qin, berkat kau ada di sini hari ini. Jika tidak, nyawa orang tua ini pasti sudah melayang. Tabib Pilahi Qin, kau baru saja mengatakan bahwa racunnya belum sepenuhnya bersih. Apa maksudmu? Begini, racun di tubuh Anda belum sepenuhnya hilang. Masih ada sisa-sisanya. Dibutuhkan obat untuk menghilangkannya. Tapi untuk obatnya, Ini adalah ini adalah pil penawar yang saya racik sendiri. Racun apapun, memakan ini bisa menyembuhkannya. kau makhluk celaka. Barang yang begitu berharga. Bagaimana kau menjatuhkannya ke tanah? kepala keluarga. Kami menemukan anggur ini dikirim oleh keluarga Y. Keluarga Ye, Ya, kepala keluarga. Anggur ini dikirim oleh keluarga Y. Mereka bilang itu hadiah ucapan selamat untukmu. hal-hal terkutuk. Mengirim anggur beracun ke pesta ulang tahunku. Kakek, keluarga Ye ini sudah keterlaluan. Jelas mereka bermaksud untuk melakukan tindakan terhadap keluarga Yu kita. Xiao Yu, keluarkan perintah. Mulai hari ini dan seterusnya.
Keluarga Yui kita dan keluarga Yin berada dalam perang skala penuh. Sampai mati. Karena mereka ingin memulai perang dengan kita. Maka kita akan melawan mereka sampai akhir. Ya, Tapi Pilahi Qin, kau telah melihat tontonan. Bukan apa-apa. Tuan Tua Yue, masih ada sisa racun di tubuh Anda. Sebaiknya jangan terlalu gelisah. Tapi Pilahi Qin, apakah kau benar-benar tidak bersedia untuk bergabung dengan keluarga Yui kami? Saya menghargai tawaran baik Anda. Namun, Tuan Tua Yue, saya, Qin, sungguh tidak berniat untuk bergabung dengan keluarga manapun. Tapi, Tuan Tua Yue, jika Anda akan berperang melawan keluarga Ye, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan bantuan saya, Qin, pasti tidak akan menolak. Masih ada lagi. Jika Anda memiliki berita tentang Ye Lian Cheng, tolong beritahu saya. Saya harus menangkap binatang buas ini dengan tangan saya sendiri. Bagus, bagus, bagus. Hanya dengan kalimat ini dari Tabi Pilahi Qin, maka saya lega. Kakak ipar, cepat kembali. Ada apa? Grup Kincu dalam masalah besar. Sakit sekali. Astaga. Astaga, astaga. Semua karyawan grup Kincu telah diracuni secara massal. Kakak ipar, Anda akhirnya di sini. Ada apa? Saya juga tidak tahu. Saya baru saja menerima kabar bahwa semua karyawan grup kami sakit perut. Saya awalnya ingin mengirim mereka ke rumah sakit, tapi rumah sakit tidak bisa menampung ribuan orang. Jadi saya memberi mereka cuti, berharap mereka bisa beristirahat sehari. Tapi mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk berjalan keluar dari gedung grup. Xiaowan, Xiaowan, bertahanlah. Selama Anda bisa bertahan, saya akan memberi Anda promosi dan kenaikan gaji. Baiklah. Kertas dan panah, cepat. Segera ambil obat sesuai yang saya tulis. Ebus setengah jam, lalu bagikan untuk diminum. Ya, cepat pergi siapkan. Ketua, jumlah bahan obat ini terlalu banyak. Aku khawatir. Apa yang Anda takutkan? Beritahu mereka yang menjual bahan obat bahwa mereka bisa mengantarkan bahan obat dalam 1 jam. Saya akan membayar 3 kali lipat harga. Pergi. Baik, Binatang mana tepatnya? Berani meracuni karyawan saya. Apakah semuanya sudah selesai? Semuanya sudah selesai, Tuan Kedua. Grup Kincu, beberapa ribu karyawan semuanya diracuni. Anda melakukan pekerjaan yang baik dalam hal ini. Tuan Kedua. Terakhir kali. Masalah yang saya bicarakan dengan Anda. Jangan khawatir. Selama Anda bekerja dengan baik untuk saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Ambillah. Terima kasih, Tuan Kedua. Terima kasih, Tuan Kedua. Hei. Mulai sekarang, berhasil dengan baik untuk keluarga Yi kami. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Baiklah. Tuan Muda Kedua, hati-hati. Ketua, ini sudah beberapa karyawan terakhir. Semua orang di kelompok kita sudah minum obatnya kan? Ya, Ketua, pada dasarnya semua karyawan sudah minum obatnya. Karyawan gelombang pertama yang minum obat, pada dasarnya sudah pulih. Baguslah, baguslah. Kakak ipar, apa kau sudah menemukan sesuatu? Ciulan, Ya, minumlah. kakak ipar, kenapa kau minum air? Obat. Kakak ipar, kau menipuku. Aku akan bilang pada kakakku kau menipu. Adik, siapa yang mengantar air ini? Ada yang salah dengan air ini. Saya ingin memeriksa rekaman pengawasan pengiriman air hari ini. Baik, Ayo pergi. Kia, Chen, Hi. Siapa itu?
Layanan pembersihan kamar. Aku tidak butuh layanan pembersihan. Keluar. Kakak ipar, kenapa membuang-buang kata padanya? Lihat aku. 1, 2, mulai. Kenshante, aku akhirnya menemukanmu. Apa yang ingin kau lakukan? Kau masih berani bertanya apa yang ingin kulakukan? Apakah kau yang meracuni karyawanku? Chulang, sudah cukup. Kim San. Para karyawan grup Kim Chu diracuni oleh Anda kan? Jadi kenapa kalau aku melakukannya? And narrated by M Media. Kau masih berani mengakuinya? Bagus, saya sudah menelepon polisi. Sisa hidup Anda, tunggu untuk menghabiskannya di penjara. Panggil polisi. Qin Yang, kau masih sangat naif. Dan kau pikir kau bisa menangkapku? Ken Shanhei, bukti untuk insiden keracunan ini sudah meyakinkan. Aku menghabiskan banyak uang menyewa pengacara. Hanya dengan beberapa dari kalian. Siapa Anda? Izinkan aku memperkenalkan diri. Tuan muda kedua dari keluarga Ye Gucheng. Tuan muda kedua. Kau sampah tak berguna. Kau pasti Qin Yang kan? Tidak terlihat istimewa. Sama seperti orang itu, hanya sampah. Peracunan Qin San. Anda yang memerintahkannya kan? Jadi kenapa, kalau itu aku? Ternyata, kau yang merencanakan melawan karyawan kami. Aku akan membunuhmu. Sampah keluarga Chu. Aku membenci, bajingan. Qin Yang, singkirkan jarum kecilmu. Kota Jiang tidak hanya memiliki kau sebagai seniman bela diri kuno. Anda dari Sekte Kayu Biru. Sekta Kayu Biru. Sekta tidak penting semacam itu. Jika sekta kami tidak melarang aku membunuh orang sembarangan di luar, aku akan membunuhmu sekarang juga. Sekte yang mana? Kau tidak pantas tahu nama sekta kami. Anda ketua Chu kan? Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Ini bukan hari libur atau semacamnya. Kejutan apa yang kau berikan padaku? Halo, Ketua Chu, kita sedang ditekan oleh keluarga Ye. Rantai modal kita sekarang putus. Apel, Ketua, grup Huatian telah mengakhiri kontrak kita untuk 3 tahun ke depan. apel. Saham grup Qin Chu telah anjlok. Dalam 2 hari terakhir, kita sudah kehilangan 30 miliar. Ketua, apa yang harus kita lakukan? Permohonan pinjaman kita juga telah ditolak oleh bank. Jika ini terus berlanjut, grup Qin Chu akan bangkrut. Rantai modal putus. Kontrak mitra. Saham anjlok. Berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk menutupi defisit ini? Setidaknya 40 miliar. Kapan kakakku akan tiba? Sampah apel. Kau keluar dulu. Kakakku, duduk. Ya Tuhan. Silakan duduk. Duduk. Jadi kau yang butuh pinjam uang? Ya. Anda ketua perusahaan ini. Benar sekali. Namaku Chulang. Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Berapa banyak uang yang ingin kau pinjam? 40 miliar. Baiklah. Tidak masalah. Namun, biar ku jelaskan di awal. Uangku ini tidak bersih. Dalam 1 tahun, kembalikan padaku dengan pokok dan bunga. 50 miliar. Bisakah kau melakukannya? Baiklah. Bagus. Baik, mari. Tanda tangani kontraknya. Mengenai uang ini, 40 miliar. Ini agak banyak. Tapi dengan kau di posisi ketua perusahaan, aku juga lega. Tanda tangani. Ketua, ada yang tidak beres. Ada seseorang yang melompat dari gedung dan bunuh diri. Apel.
Yue, tubuhmu juga sudah pulih. Hampir sepenuhnya. Aku perkirakan dalam beberapa hari lagi, kau akan sembuh total. Qin Yang, terima kasih. The film was translated Lalu bagaimana kau? and narrated Berencana by berterima kasih M. padaku. Kau menyebalkan. Halo, Kakak ipar, sesuatu yang besar telah terjadi. Seorang karyawan grup Kincu melompat dari gedung. Ketua, karyawan tadi sudah dibawa pergi oleh ambulans. Hanya saja, Mereka bilang, saat dia baru saja dimasukkan ke ambulans, dia sudah berhenti bernapas. bagaimana bisa dia melompat dari gedung? Seorang karyawan yang baik-baik saja. Bagaimana bisa dia melompat dari gedung? Ketua, Telepon polisi untukku. Selidiki ini untukku. Dialah orangnya. Qin Yang, ada apa? di grup Kincu, seorang karyawan melompat dari gedung dan bunuh diri. Apa? Yue, aku harus pergi ke grup Kincu dulu. Qin Yang, kamu harus lebih hati-hati. Aku rasa masalah ini tidak sesederhana itu. Tidak apa-apa. Halo? Pemegang saham Lee. Apa maksudmu dengan ini? Ketua, apa maksud kami? Apa kau tidak mengerti? Mengeluarkanku dari dewan direksi. Hanya kalian saja. Ketua Chu. Sejak kau mengambil alih grup ini, operasional grup ini semakin memburuk setiap hari. Sekarang hampir bangkrut. Omong kosong. Ketika aku membeli grup Kincu dari keluarga Kian. Bagaimana keadaan grup ini? Apa kalian tidak tahu sama sekali? Saat itu, grup ini terlilit banyak utang. Tidak ada bisnis sama sekali. Aku mengambil alih kekacauan ini. Aku juga mengerti utangnya. Sekarang akan bangkrut. Aku mengambil 40 miliar untuk menutupi kerugian. Kau bilang padaku kau bangkrut. Ketua Chu, lihatlah baik-baik. Saham grup ini telah menyusut 60 miliar. Baru-baru ini, kami menjadi sasaran seseorang bernama Ye, sebuah keluarga misterius. 40 miliar yang kau investasikan, bersama dengan modal dan saham perusahaan. Semuanya telah menguap. Keluarga Ye. Tidak hanya itu, berita negatif perusahaan baru-baru ini sangat banyak. Karyawan grup yang diracun dan melompat hingga tewas. Nilai pasar dan saham perusahaan masih merugi. Jadi, kau berencana menjadikanku kambing hitam, begitu? Ketua Chu, kau adalah perwakilan hukum grup Kincu. Sekarang kau hanya punya dua pilihan. Salah satunya adalah menjual sahammu di grup Kincu. Yang kedua adalah mengakui kepada media bahwa kau melakukan semua ini. Dan itu tidak ada hubungannya dengan grup. Bagaimanapun juga, kau harus dikeluarkan dari dewan direksi. Itu tidak mungkin. Ketua Chu, tidak ada yang tidak mungkin, bukan? Qin Shanhei, ini adalah grup Kincu. Apa yang kau lakukan di sini keluar? Yang seharusnya keluar adalah kau. Tuan Muda Kia. Kau bersekongkol. Cuulan. Grup ini adalah properti keluarga Qin kami selama 3 generasi. Apa kau pikir hanya denganmu kau bisa mengendalikan mereka? Tanda tangani. Qin Shanhei. Kau tidak menyangka ini kan? Properti yang awalnya kau beli dariku. Properti yang dibeli. Sekarang aku membelinya kembali. Melihat kau mengelolanya dengan cukup baik. Bagaimana kalau aku memberimu 1 miliar lagi, Qin Shanhei? Berhentilah bermimpi di sini. Grup Kincu dibeli olehku seharga 50 miliar. Kau tidak mau tanda tangan?
Baiklah, pemegang saham Lee. Ketua Chu, ini adalah bukti bahwa kau mengeksploitasi karyawan dan memaksa mereka melompat hingga tewas. Kau bicara omong kosong. Kapan aku pernah memaksa karyawan untuk melompat? Kalian, kata-kata ini. Kalian bisa menyimpannya untuk di pengadilan. Ketua Chu, kau bisa mengembalikan grup ini kepada keluarga Ken, atau kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Ketua Chu, The film was translated Bagaimana and menurutmu? narrated by M Media. Ken Shanhei, karyawan dari grup yang melompat itu. Kau dibalik semua ini kan? Ciulang, lihatlah apa yang kau katakan. Mereka semua adalah karyawan, keluarga Ken kami. Mungkinkah aku akan menyakiti mereka? Ciulang, bukti di sini. Semuanya tercatat dengan jelas dan gamblang. Kau tidak punya ruang untuk bersilat lidah. Ketua Chu, tanda tangani. Kembalikan grup ini kepada keluarga Ken. Mengenai karyawan yang melompat dari gedung, kita bisa melupakan masa lalu. Cukup katakan karyawan itu melompat secara tidak sengaja. Kalian memperlakukan nyawa manusia seperti sampah. Karyawan yang melompat dari gedung grup itu perbuatanmu. Cukup keras kepala. Sepertinya Bos Chu tidak berencana untuk menandatangani. Siapa Cuulang? Aku di sini. Kau Cuulang, ikut kami. Tuan-tuan, ada apa ini? Tuan Cuulang, kami menerima laporan dari seseorang mengenai grup Kincu, kasus kematian karyawan karena melompat. Kami menduga itu adalah pembunuhan. Jadi, kalian mencurigaiku. Ya, informan itu memberi kami laporan yang sangat rinci. Laporan itu penuh dengan bagaimana kau mengeksploitasi almarhum dan juga mengancam dan mengintimidasi almarhum Ken Shanhei. Kau benar-benar habis-habisan. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Ikut kami. Tunggu, tuan-tuan. Ini laporan autopsi. Silakan lihat. Qin-yang, kenapa dia ada di sini? Ini grup Kincu, laporan autopsi karyawan. Ya, Tuan. Orang meninggal ini punya info hilang sebelum mati. Dan pada hari kejadian, dia menelan dalam jumlah besar obat terlarang baru. Jadi, Tuan, almarhum menelan dalam jumlah besar obat terlarang baru sebelum meninggal, yang bisa menyebabkan dia berhalusinasi, lalu melompat dari gedung. Qin-yang, bajingan. Ken Shanhei, sepertinya rencanamu akan gagal. Tuan Cuulang, kau tidak perlu ikut kami untuk saat ini. Namun, karyawan perusahaanmu terlibat dalam kasus narkoba jenis baru. Oleh karena itu, mohon pastikan perusahaanmu terus menjalin kontak dengan kami. Jangan khawatir, Tuan, aku dan grup Kincu akan bekerja sama sepenuhnya. Ken Shanhei, apakah kau memberikan narkoba itu kepada karyawanku? Bicara. Apa kau punya bukti? Ciulang, aku menyarankanmu untuk melepaskanku. Tanpa bukti. Kenapa kau bilang aku yang melakukannya? Cuulang, lepaskan dia. Qin-yang, permainan belum berakhir. Jangan terlalu sombong. Jadi, kau tidak bisa membeli kembali aset keluarga Ken kan? Tuan kedua. Itu semua karena Qin-yang yang tidak berguna itu. Dia tiba-tiba menunjukkan laporan otopsi. Dan dia juga mengetahui tentang zat jenis baru itu. Apa katakan lagi? Dia mengetahui tentang narkoba terlarang jenis baru itu. Tidak berguna apa yang sudah kubilang padamu. Masalah ini tidak boleh diketahui orang lain.
Sekarang lihat, mereka tidak hanya mengetahui masalah ini. Narkoba terlarang jenis baru itu juga ditemukan. Kau tidak berguna. Hanya pembuat onar, orang tidak berguna. Gucci, baiklah. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkan orang tahu bahwa modal baru kita adalah dari keluarga Yi kita. Apa yang harus kita lakukan? Permainan belum The film berakhir, was jangan khawatir. translated and narrated by M Media. Sialan, kau gila. Hei, ku bilang, kau bisa menyetir tidak? Apa kau terburu-buru untuk bereinkarnasi? Keluar. Ya Tuhan. Mobil macam apa ini? Ayo ganti. Baiklah. Kakak Hu. Ketua Chu. Aku ingat kau sepertinya berutang sejumlah uang kepadaku. Benar. Kakak Hu. Bukankah kita sepakat jangka waktunya 1 tahun? Ada apa denganmu? Ya, aku ingat itu hanya 1 tahun. Tapi ku dengar grup Kincumu sepertinya sudah bangkrut. Kakakku, apa yang kau katakan itu tidak benar. Grup Kincu akan bangkrut, tapi belum bangkrut. 1 tahun, hanya 1 tahun. Belum sampai juga. Hei, kakakku, jangan khawatir. Selama masih dalam tahun ini, aku pasti akan mengembalikan uangmu. Lupakan saja. Tidak ada alasan lagi, tangkap dia. Berhenti. Kakakku. Mereka juga datang menagih utang padaku. Kakakku, kau tidak masuk akal. Kita bilang 1 tahun. Kenapa sekarang kau menagihnya padaku? Terlalu tinggi, jongkoklah. Ya ampun, betapa masuk akalnya. Ketua Chu. Menurut skenario keluarga Ye, kau seharusnya sudah diusir oleh Dewan Direksi. Apa maksudmu? Ketua Chu. Setelah kau diusir dari Dewan Direksi, aku bisa dengan sah menagih utangnya. Sayang sekali, Qin Shanhe dan orang tak berguna ini tidak mengusirmu. Kau dari keluarga Ye. Apa kau tidak bodoh? Aku selalu menjadi anggota keluarga Ye. Uang yang kupinjam darimu juga diatur oleh keluarga Ye. Saat itu, keluarga Ye akan menimpakan semua kesalahan padamu, lalu menyingkirkanmu dengan bersih, tanpa meninggalkan bukti kesalahan. Jadi tidak ada yang akan mencurigai keluarga Ye. Baiklah, bawa dia pergi. Bos, pelan-pelan. Bos, anak ini, kali ini kita kubur hidup-hidup, atau memberinya makan ikan. Adik akan segera melakukannya untukmu. Panik. Kenapa kalian panik? Orang ini hanya umpan. Ikan besar belum memakan umpan. Kenapa kalian panik sekali ya? Kakakku, masih ada ikan besar. Kakakku, maksudmu? Keluarga Ye ingin membunuh. Bukan orang tak berguna ini. Cepat pergi. Aku kedinginan sampai mati. Yui, kenapa kau belum tidur? Qin Yang, sudah selarut ini dan Chulang masih belum kembali. Aku khawatir. Tidak apa-apa, Yui. Anak ini akhir-akhir ini sibuk dengan urusan perusahaan. Saking sibuknya, sampai kelelahan. Dia seharusnya masih sibuk sekarang. Aku baru saja menelponnya berkali-kali, tapi dia tidak menjawab. Aku takut sesuatu mungkin terjadi padanya. Tidak apa-apa, Yui. Bagaimana kalau begini, kau kembali dan tidur dulu. Aku akan menunggunya sebentar lagi. Jika dia masih belum kembali sebentar lagi, aku akan pergi mencarinya. Halo. Chulang ada di tangan kami. Datang ke sini untuk menyelamatkannya. Dan bawa 40 miliar. Kau Qin Yang. Mana uangnya? Di mana Chulang? Ikuti aku. Kakakku, dia di sini. Baik, aku mengerti, turunlah.
Kau kakakku. Kau membawa uangnya. Aku harus melihat Julang aman dan sehat dulu. Adik iparmu berutang padaku 40 miliar. The film was Aku juga translated tidak bisa berbuat and apa-apa. narrated by M Media. Namun, Tuan Kier, kami hanya mencari kekayaan. Kami tidak melukai nyawa. Selama kami mendapatkan uangnya, aku tidak akan menyentuh sehelai rambut bol di tubuh adik iparmu. Ada 40 miliar di kartu ini. Terus terang. Pergi periksa, apakah kartunya asli? Baik, selama anak buahku memverifikasi kartunya asli, aku akan segera melepaskannya. Kakakku, kartu ini asli. Ada 40 miliar di dalamnya. Kau bisa melepaskannya sekarang. Lepaskan dia. Aku takut itu tidak bisa. Kakakku, apa maksudmu dengan ini? Qinian, mari kita pisahkan urusan ini. Kau berikan uangnya, dan aku akan melepaskan adik iparmu. Tapi nyawamu harus tetap di sini. Qinian lama tidak bertemu. Kau bersekongkol dengan keluarga Ye. Benar sekali. Keluarga Ye dan aku selalu bersekongkol. Menangkap adik iparmu hanya untuk memancingmu ke dalam perangkap. Kalau begitu kita harus lihat apakah kau punya kemampuan untuk mengambil nyawaku. Gu Zheng bilang kau juga seorang seniman bela diri kuno. Mari kita lihat apa yang kau punya. Kakakku, berhenti bicara omong kosong dengannya. Cepat bunuh dia. Tuan kedua masih menunggu kabar dari kita. Kakak ipar, lari. Qinian, aku akan memberimu kesempatan. Tukarkan nyawamu dengan nyawanya. Dengan begitu kita tidak perlu melakukannya sendiri. Bagaimana jika aku bilang tidak? Tidak, kalau begitu kami akan membunuhmu dulu, lalu dia. Datang. Apakah ini orang-orang tidak berguna di bawahmu? Kakakku, ada apa denganmu? Orang-orang ini terlalu tidak berguna. Jika kita tidak bisa membunuh Qin yang hari ini, aku beritahu kau. Mari kita lihat bagaimana kau menjelaskannya kepada tuan kedua. Diam, orang tak berguna sepertimu tidak punya tempat untuk bicara di sini. Lepaskan dia. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Kalau begitu jangan salahkan aku jika tidak sopan. Seniman bela diri kuno. Qinian, kau pikir kau satu-satunya seniman bela diri kuno? Aku juga. Sudah lama aku tidak turun tangan. Secara pribadi, Qinian. Sejak aku diusir dari sekte guruku, kau adalah orang pertama yang secara pribadi ku hadapi. Merasa senang. Tinju harimau. Nat, kau hebat. Kau bahkan mengenali tinju harimau. Kau dari 5 sekte Raskan. Dulu aku adalah. Tapi aku membunuh adik seperguruanku yang tidak berguna itu. Dan diusir dari sekte. Sekarang aku bekerja untuk keluarga Ye. Aku akan membunuhmu. Apa yang kau lakukan padaku? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin kau tidur nyenyak. Kakak ipar. Julang, kau baik-baik saja. Kakak ipar. Bisakah serangga Qin Shanhai itu kabur?
was Jangan bunuh aku. translated Jangan and bunuh aku. narrated by M. Meany. Keluarga Ye memaksaku, itu tidak ada hubungannya denganku. Kakak ipar, apa-apa ini? Ini adalah David Ilahikin, kali ini, Anda telah memberikan jasa yang besar. Dengan membantu kami memutus sarang produksi keluarga Ye. Ruang produksi. Tuan Tuayul, Anda terlalu memuji saya. Aku menemukannya secara kebetulan kali ini. David Ilahikin, Anda terlalu rendah hati. Pihak atasan sudah mengambil alih kendali atas sarang produksi ini. Sarang produksi ini. Ini adalah bukti yang sangat penting. Bukti. Tidak akan lama lagi, kita akan membasmi keluarga Ye, memukimi, dan mengembalikan kedamaian ke kota Jian. Tuan Tuayul, dengan jasa sebesar ini, apakah ada bonus? Bonus. Apa yang kau bicarakan? Tuan Tuayul, Culang berbicara tanpa berpikir. Tolong jangan terlalu memedulikannya. Apa? Jadi Anda culan? Adik Nyonya Kim. Saya baru-baru ini mendengar bahwa grup Kincu Anda sedang ditekan oleh keluarga Lin. Benar, aku hampir bangkrut. Tuan Tuaye, bisakah kau meminjamiku uang? Bocah, Anda tidak perlu menyebutkan soal meminjam uang lagi. Saya bisa menggunakan kekuatan keluarga Yue kami untuk memberikan Anda sedikit bantuan. Benarkah? Tuan Tur, kau tidak bisa menipuku. Junior ini. Anak dari keluarga Chu, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Tidak berguna, mereka semua tidak berguna. Baiklah, kau Kinlang. Karena kau ingin bermain denganku, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Siapa itu? Ini dokumen untuk ketua. Baiklah. Siapa kau? Tuan muda kedua, apakah itu dia? Apa yang ingin kau lakukan? Ya, bawa dia pergi. Apa yang ingin kau lakukan, tolong? Kau berani menggigitku. Kau orang mati. Apa yang ingin kau lakukan? Siapa kau? Tolong, tolong. Diam. Siapa kamu? Jika kau berteriak lagi, aku akan memotong lidahmu. Jika wanita ini terus berteriak, itu akan menarik perhatian. Pingsankan Dian dan bawa dia pergi. Mengapa pintu kita terbuka? Yue. Kakak ipar, aku tidak bisa menghubungi kakakku. Tabib Ilahikin? Apakah Nyonya Kin ada di rumah? Yue hilang. Ini gawat. Apa maksudmu? Apa yang terjadi pada kakakku, katakan padaku. Bawahanku yang kuutus untuk memantau keluarga Ye baru saja datang melapor, mengatakan mereka melihat seseorang yang sangat mirip dengan Nyonya Kin dibawa ke tempat karaoke kota kekaisaran. Aku tidak yakin apakah itu Nyonya Kin, jadi aku datang untuk memastikan. Keluarga Ye menculik adikku. Xiao Yu, berikan aku alamat tempat karaoke itu. Keluarga Ye. Jika Yue menderita sedikit pun bahaya, aku akan buat. Tuan muda kedua, kami membawa Chuyu padamu. Halo Nyonya Kier. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah suamumu menyinggung orang yang tidak seharusnya. Buat dia meminumnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan. Apa yang kau tunggu? Apa kau yakin ini di sini? Orang-orang kami sudah memantau di sini sejak lama. Ini adalah tempat perdagangan manusia. Nyonya Kin dan gadis-gadis lain yang ditangkap semuanya ada di sini. Di mana mereka? Tempat karaoke ini memiliki ruang bawah tanah. Setelah mereka menangkap orang, mereka biasanya mengunci mereka di ruang bawah tanah, tapi di dalamnya dijaga ketat.
Tapi Pilahikin, ada berita. Yi Gucheng juga ada di tempat karaoke itu, dan dia membawa Nyonya Qin ke sebuah kamar pribadi. Xiao Yu, kau dan Julang pergi ke ruang bawah tanah dulu, untuk menyelamatkan yang lain. Kakak ipar, bagaimana denganmu? Aku akan menyelamatkan Yue Yue. Tuan, apakah kau sendirian? Apakah kau punya reservasi? Aku mencari seseorang. Siapa yang kau cari? Mereka ada di kamar pribadi yang mana? Ye Gucheng. Kau teman Tuan Ye? Ada yang bisa kubantu? Aku di sini untuk membunuhnya. Usir dia. Patahkan anggota tubuhnya. Berhenti. Aku memperingatkanmu. Ini adalah wilayah keluarga Ye. Apakah kau mencari mati? Seseorang membuat masalah di aula. Di mana Ye Gucheng? Bos ada di lantai 2. Bawa aku ke sana. Ini gawat. Mengapa kau panik? Tidak bisakah kau lihat aku sedang sibuk bermain? Seseorang membuat masalah. Patahkan anggota tubuh pembuat onar itu. Usir saja mereka. Mengapa kau panik? Pengawal kita tidak bisa mengalahkannya. Semua. Mereka tidak bisa menghentikannya. Tuan muda kedua tidak berguna. Benar-benar sekumpulan orang tidak berguna. Apa gunanya kalian bagiku? Pembuat onar itu. Siapa identitasnya? Berani-beraninya membuat masalah di wilayah keluarga Yi kita. Dia bilang dia tahu dan juga bilang bahwa dia datang untuk membunuhmu. Tuan muda kedua. Pergi. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Minggir. Qin Yang. Ye Gucheng. Yue Yue. Hati-hati. Qin Yang. Aku tidak The menyangka film was kau, translated ipar yang and tidak berguna narrated ini, by M Media. ternyata memiliki kekuatan seperti ini sekarang. Kamu juga seorang seniman bela diri kuno. Bagaimana menurutmu? Yang tidak kuduga adalah Xiaohu dari sekte Shangwu itu ternyata bukan tandinganmu, Nah. Keluarga Yenmu memperdagangkan orang. Mereka semua benar-benar sekelompok. Tidak, Qin Yang. Disitulah letak kesalahanmu. Keluarga Yi kami hanya memurnikan obat dan membuat persembahan. Itu saja. Persembahan. Ya benar, persembahan apa yang kau pikirkan? Terjadi pada gadis-gadis yang diculik keluarga Yi kami ini. Kemana semua orang pergi? Itu adalah sekte yang tidak akan pernah bisa kau sentuh seumur hidup ini. Istrimu beruntung bisa dipersembahkan ke sekte. Ini adalah keberuntunganmu, Nan. Awalnya, Chu Yue bisa saja dipersembahkan. 3 tahun kemudian, karena kemunculanmu, aku sekarang harus mempersembahkannya kepada sekte lebih awal. Sekte mana? Kau tidak pantas. Qin Yang, hanya ini yang kau punya. Qin Yang. Qin Yang, kamu baik-baik saja. Yue Yue. Aku baik-baik saja. Qin Yang, haruskah aku melemparkan ME ke sungai untuk memberi makan ikan, atau menggunakanmu untuk menguji obat? Dasar anjing, kau berani bangun. Berhenti. Minggir. Yue Yue. Ye Gucheng. Aku akan membunuhmu. Bagus, sangat bagus. Qin Yang, kau sendiri yang mencari mati. Ye Gucheng. Bukan hanya kamu yang tahu cara menggunakan racun di sini. Qin Yang. Bergerak lagi dan mati. Apa nama sekte itu? Bicara. Kakak ipar. Apakah kau membunuh seseorang?
Dia hanya keracunan, dan seluruh tubuhnya lumpuh. Itu saja, aku tidak melukainya. Yuyu, kamu baik-baik saja. Kakak, Qin Yang. Mereka juga memenjarakan 2 gadis. Cepat selamatkan mereka, Qin selamatkan mereka. Yue. kakak, jangan khawatir. Kedua gadis itu, keluarga Yue dan aku sudah menyelamatkan mereka. Keluarga Yue sudah membawa kedua gadis itu ke rumah sakit. Pelacur keluarga Ye. Salah satu gadis itu penuh luka. Ciulan, pergi beritahu Tuan Tua Yue. Ye Gucheng telah dilumpuhkan olehku. Beritahu dia untuk datang membereskan kekacauan ini. Tidak perlu. Kakak ipar, pasukan utama keluarga Yu akan segera tiba. Tempat karaoke ini adalah perdagangan manusia keluarga Ye. Bukti utama, aku cukup penasaran. Apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Ye-mu? Perbuatan kotor apa? Ceritakan padaku. Pergi sana. Jika kau tidak mau bicara, ya sudah jangan bicara. Kenapa harus begitu galak? Ciulan. Berhenti bermain, ayo kita pergi dulu. Seseorang akan datang menanganinya nanti kan. Qin Yan, kau tidak berpikir, ini adalah akhirnya kan? Kakak Yuyu, Yue. kakak ipar, bagaimana keadaan kakakku? Qin Yan, berhentilah berjuang. Racun ini sama sekali tidak bisa disembuhkan. Ye Gucheng, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Chu Yui? Hanya sejenis anestesi khusus. Untuk mencegah gadis-gadis yang disuplai, melarikan diri atau bunuh diri. Itu diformulasikan secara khusus oleh para petinggi di atas. Tidak ada penawarnya. Wanitamu, seumur hidupnya, tidak akan pernah bangun. Di mana penawarnya? Kenapa aku harus memberitahumu? The film Ye was Gucheng, translated apa kamu and takut narrated aku by tidak M. akan Media. membunuhmu? Kakak ipar. Qin Yan, bukankah kau sangat kuat? Aku memberitahumu. Wanitamu tidak memiliki penawar. Dia tidak akan pernah bangun seumur hidupnya. Di mana penawarnya? Tabib Milaikil, penawarnya ada pada keluarga Ye. Keluarga Ye. Ya, kami memiliki orang yang ditempatkan di keluarga Ye. Kami mendapatkan informasi. Hanya Yi Lian Chang yang memiliki penawar semacam ini, tapi hanya ada 1 dosis. Tuan Tua Yue. Tolong, kamu dan Ciulan, bantu aku menjaga Yue. Kakak ipar, apa yang kau lakukan? Aku akan pergi ke keluarga Ye. Pergi ke keluarga Ye. Qin Yan, bocahmu itu benar-benar tidak tahu batasannya. Tahukah kau bahwa keluarga Ye kami memiliki sosok yang sangat penting di sini hari ini? Aku tidak peduli seberapa hebat orang penting di keluarga Ye-mu. Selama kamu menyentuh keluargaku, aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian lolos. Bagaimana persiapan persembahan tahun ini? Tuan muda kedua berkata, hanya ada 3 tahun ini. Cepat pergi tangkap orang untukku. Ya. Tuan muda, ini gawat. Tuan muda kedua dia. Kenapa kamu begitu gelisah? Langit tidak runtun, bicaralah pelan-pelan. Tempat karaoke kota kekaisaran kami telah disegel oleh keluarga Yui. Tuan muda kedua telah jatuh ke tangan keluarga Yui. Apel. Keluarga Yui. Kamu ingin mati kan? Tidak berguna kalian semua, sekelompok orang tidak berguna. Untuk apa kalian berdiri saja? Cepat bawa orang dan bawa Gucheng keluar untukku. Kepala keluarga, ini gawat. Ada apa sekarang? Keluarga Yu dan Qin yang menyerang keluarga Ye. Mereka ada di luar gerbang keluarga Ye sekarang. Qin Yan, beraninya kamu. Kamu benar-benar berani menyerang keluarga Ye. Guicheng, bagaimana kabarmu? Kakak, aku baik-baik saja. Aku diracuni oleh Qin Yang. Aku tidak punya kekuatan di tubuhku sekarang. Kamu, Ye Lian Chen, saudaramu baik-baik saja. Aku tidak berniat membunuhnya. apa? Jadi, haruskah aku berterima kasih padamu? Yi Lian Chang, apakah kau masih akan berjuang? Pabrik keluarga Yimu dan sarang perdagangan manusia sudah dihancurkan olehku. Bisnis keluarga Ye juga sudah ditekan oleh keluarga Yue. Bukan begitu?
Apa kalian anggota keluarga Yu sangat ingin mati? Yi Lian Cheng. Bukan keluarga Yu kita yang akan mati sekarang. Keluarga Yimu yang akan mati sekarang. Seseorang. Empat seniman bela diri kuno. Mungkinkah mereka semua seniman bela diri kuno dari sekte Qingyun? Mereka seharusnya bukan seniman bela diri kuno dari kota Jing. Xiao Yu, mundurlah. Aku akan mengurus ini. Tabib Ilahi Qin, kau sedikit meremehkanku. Aku juga seorang seniman bela diri kuno. Karena kamu juga seorang seniman bela diri kuno. Di balik setiap keluarga tersembunyi, ada dukungan dari sebuah sekte. Ada apa terkejut? Ya, cukup terkejut, aku tidak menyangka. Kamu bersembunyi begitu dalam. Aku bukan satu-satunya yang bersembunyi dalam-dalam. Tapi Tabib Ilahi Qin, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, keluarga Yu kami akan mendukungmu. Bunuh mereka untukku. Terima kasih. Ye Lian Cheng. Sudah waktunya kita menyelesaikan masalah kita dengan benar. Qin Yang, mari kita bicarakan ini baik-baik. Bukan aku yang menjebakmu dan mengirimmu ke penjara 3 tahun lalu. Itu Qin Shanhei. Qin Shanhei yang ingin kau menanggung kesalahannya. Di mana penawarnya? The Hati-hati. film was translated and narrated by M Media. Xiao Yu, siapa dia? Aku tidak tahu, tapi aku memperkirakan. Dia adalah kekuatan di balik keluarga Ye. Tuan pelayan, bagaimana persembahan keluarga Ye disiapkan? Tuan, bisakah kami diberi waktu beberapa hari lagi untuk obati keluarga Ye kami? Maksudmu? Persembahan 10 gadis tahun ini tidak cukup. Tuan, keluarga Yi kami awalnya menyiapkan 10 gadis. Tapi apa? Tapi mereka disigat. Tidak berguna. Tuan, saya mohon, berikan keluarga Yi kami beberapa hari lagi. Keluarga Yi kami pasti akan mempersembahkan gadis-gadis itu kepadamu. Kau baru saja bilang mereka disigat. Ya. Dialah yang mencegat mereka. Bocah, apakah kau yang mencegat persembahan keluarga Ye? Siapakah orang terhormat ini? Dilihat dari kemampuanmu, kau seharusnya dari 5 sekte atas. Karena orang terhormat ini tahu, aku dari 5 sekte atas. Kamu pasti juga seorang seniman bela diri. Berhentilah bicara omong kosong. Jika kau tidak ingin mati, cepatlah pergi. Xiao Yu. Beraninya seekor semut mencoba melawanku. Siapa kau? Kenapa kau bisa menggunakan seni bela diri sekte kami? Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu menggunakan jarum racun dari kitab abadi medis? Menarik. Saya tidak menyangka datang ke keluarga Ye untuk mendapatkan keuntungan tak terhitung. Ini adalah Sutra Hati Gerbang Suci. Siapa sebenarnya Anda? Mengapa Anda mengetahui Sutra Hati Gerbang Suci? Tidak mungkin. Di dunia ini, hanya ketua sekte yang bisa menggunakan Sutra Hati Gerbang Suci. Apa nama sekte yang kamu sebutkan itu? Anda benar-benar mengetahui Sutra Hati Gerbang Suci dan kitab abadi medis. Anda benar-benar tidak mengenal sekte ini. Apa? Lalu di mana Anda berkultivasi? Semua hal ini Bukan urusanmu. Aku tidak berniat membunuhmu. Itu hanya akan membuat tubuhmu tidak bisa bergerak selama 3 jam. Sek di belakangmu. Kekuatan macam apa itu? Dia kabur. Ye Lian Cheng.
Qin Yang, jangan bunuh aku. Hai Qin Yang. Selama kau tidak membunuhku, keluarga Yeku bersedia menjadi sapi dan kudamu. Aku, Yi Liancheng, bisa menjadi anjingmu seumur hidup. Di mana penawarnya? Penawar. Itu penawar yang kamu berikan pada gadis-gadis itu. Setiap kali kamu menculik dan meracuni mereka. Ada di keluarga Ye. Aku akan mengambilnya untukmu. Aku akan mengambilnya untukmu. Qin Yang. Aku pasti akan menguliti kulitmu. Tuan pelayan. Tuan. Ada apa denganmu? Ada apa dengan Anda, Tuan? Cepat bawa saya kembali ke sekte. Saya ada urusan mendesak untuk dilaporkan kepada ketua sekte, Tuan. Tapi saya saat ini. Saya sudah menyembuhkan racun Anda. Cepat bawa saya pergi. Ketua sekte, murid luar Ye Gucheng telah tiba. Biarkan dia masuk. Ya. Ketua sekte. Gucheng. Saya dengar keluarga Ye Anda dihancurkan. Dan OPT tahun ini hilang lagi kan? Ketua sekte, mohon maafkan saya, ketua sekte. Itu Qin Yang, si tidak berguna itu yang melakukannya. Dialah yang merebut OPT yang dipersembahkan keluarga Yi kami, Qin Yang. Saya dengar Qin Yang dari Jiang City itu juga bisa menggunakan teknik kultivasi sekte kita. Kitab abadi medis. Ya, Tuan. Saya tidak tahu di mana dia mempelajarinya. Saya curiga, apakah ada mata-mata internal di sekte kita? Mata-mata internal. Bagaimana dengan Sutra Hati Gerbang Suci? Mengapa dia juga mengetahui Sutra Hati Gerbang Suci? Baiklah, Anda boleh pergi. Masalah ini bukan salah Anda. Terima kasih, Ketua Sekte. Sepertinya, Guru, orang tua itu belum mati. Saya tidak menyangka saya ternyata punya adik seperguruan.